Bab 2626. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Di hutan peri di depan, seorang pria dan seorang wanita tiba-tiba berjalan keluar, menghalangi jalan empat dewa sejati dari klan Ming. Pria itu adalah manusia muda, dengan alis dan surai pedang, tampan dan tampan. Wanita itu adalah peri dari ras roh, dengan otot dan tulang sedingin es, dan kecantikannya tak tertandingi. Pasangan tampan ini tak lain adalah Lu Chen dan Linghua. Berdiri bersama, keduanya cukup serasi, tetapi tingkat kultivasinya agak melebar. Peri ras roh di tengah-tengah Yuanxian. Seorang anak laki-laki dari ras manusia di awal periode Yuanxian. Kalian orang-orang rendahan tidak berkultivasi dengan baik, jadi kalian datang ke puncak Duanyu untuk mati. Keberadaan seperti semut berani menghalangi jalan keabadian agung kita, apakah Anda ingin memblokir mobil seperti belalang sembah? Empat makhluk abadi sejati dari klan Ming memandang Lu Chen dan Linghua dengan ekspresi jijik. Siapa mantis akan dibahas nanti. Lu Chen melangkah maju, menunjuk ke arah pemimpin nadir immortal, dan bertanya, Mingnan abadi tua, siapa yang ingin kamu sembunyikan, tolong jelaskan kepadaku dengan jelas, atau aku bisa melepaskanmu. Kau mendengar pembicaraan kita, pemimpinnya, dewa sejati dari ras Netherworld, tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menyadari, ternyata kamu sudah datang lama sekali, dan kami tidak menyadarinya. Kemampuanmu untuk menahan nafas sangat besar, kuat. Aku menanyakan sesuatu padamu, jangan bicarakan itu, jika tidak jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Lu Chen berkata sambil mendekat. Ini baru tahap awal Yuanxian, dan aku sangat lelah karena berani mengancamku. Pemimpinnya, Mingzu yang abadi, mendengus marah, menoleh dan mengedipkan mata pada kaki tangan di sebelahnya. Pergi dan bunuh umat manusia ini. Kepala anak itu dibuka, coba saya lihat apakah kepalanya penuh dengan kotoran, kalau tidak, bagaimana bisa? Sebodoh ini. Petik 2. Dia berada di tahap tengah keabadian sejati, dan tiga temannya lainnya berada di tahap awal keabadian sejati. Belum lagi Lu Chen baru berada di tahap awal Yuanxian, dan dia lebih dari satu alam lebih rendah dari dia. Bahkan jika Lu Chen adalah puncak Yuanxian, dia akan berpikir bahwa Lu Chen tidak cukup memenuhi syarat, dan dia akan meremehkan statusnya sendiri jika dia secara pribadi bertindak. Oleh karena itu, dia langsung meminta kaki tangan lain untuk mengambil tindakan, bukan menghancurkan tahap awal Yuanxian sampai mati. Di mana peri roh, nadir True Immortal yang disebutkan namanya dan ditembak memandang ke arah Lu Chen, lalu ke Linghua di belakangnya, dan menanyakan pertanyaan ini. Kata kepala Mingzu True Immortal. Sayang sekali peri roh cantik itu mati di sini. Manusia dunia bawah pada tahap awal keabadian sejati menghela nafas saat dia berjalan keluar. Tidak ada gunanya betapapun indahnya, kami Mingzu tidak bisa menghargai ras lain, jadi cepatlah melakukannya. Desak pemimpin Mingzu Zhenxian. Wah, inilah kematian yang ingin kamu datangi ke sini, kepalamu akan bergerak. Mingren pada tahap awal keabadian sejati memandang kepala Lu Chen dan tertawa. Dia adalah alam yang lebih tinggi dari Lu Chen, dan dia memperlakukan Lu Chen seperti semut, bagaimana dia bisa menganggapnya serius? Mengapa ada begitu banyak omong kosong? Semua orang sangat sibuk, kamu harus cepat. Lu Chen tidak sabar dan berkata demikian. Awalnya, dia ingin tetap low profile dan tidak ingin melakukan pemborosan apapun, karena dia tidak ingin bertemu dengan empat makhluk abadi sejati dari klan Ming. Tapi air Juanmai di kolam kecil itu sudah dikosongkan, dan ketika air Juanmai keluar, saya tidak tahu bagaimana harus menunggu sampai tahun monyet. Kali ini dia menunggu air keluar dan menunggu sebulan penuh. Dia benar-benar tidak ingin menunggu lagi, jadi dia keluar untuk membunuh dan mengambil air. Bagaimanapun, dia bersedia membunuh orang-orang dari klan Ming atau peri tua Mingnan. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan makhluk abadi, dan itu masih berada di puncak Duanyu yang terpencil dan berpenghuni. Dia bisa bertarung sesuka hatinya, dan dia tidak perlu memikirkan identitasnya akan terungkap. Itu benar-benar tempat yang bagus untuk membunuh dan mencuri. Terlebih lagi, dia masih bisa mengetahui kekuatan dari keabadian yang sebenarnya, dan menguji kekuatan dari keabadian yang sebenarnya, seberapa kuat dari kekuatan keabadian primordial. Karena kamu terburu-buru untuk bereinkarnasi, maka aku tidak akan sopan, serahkan kepalamu padaku. Mingren pada tahap awal keabadian sejati tidak menganggap serius Lu Chen, dia tidak membuka penglihatannya, dia tidak mengambil senjatanya, dia hanya mengulurkan tangannya,
kelima jarinya berubah menjadi cakar, dan meraih Lu, kepala Chen. Baiklah, biarkan aku mencoba kekuatan abadimu yang sebenarnya. Lu Chen tidak memanggil tubuh pertempuran, atau mengorbankan pedang untuk membunuh yang abadi, tetapi menggunakan semua kekuatan dasar dari dua kekuatan primordial untuk melakukan teknik pertarungan penghancur dunia, dan menyapanya dengan sebuah pukulan. Pukulan itu menembus tekanan abadi yang kuat, menghancurkan langit abadi menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan mengenai cakar lawan dengan keras. Ledakan, pukulan Miesi yang ganas dan mendominasi menghancurkan cengkeraman lawan, dan kekuatan penghancurnya meledak dengan suara keras yang memekakkan telinga. Dua kekuatan abadi primordial meletus, menggandakan kekuatan Miesi Kuan, dan bahkan menghancurkan kekuatan abadi lawan yang sebenarnya. Saat berikutnya, esensi abadi pelindung lawan dihancurkan oleh Miesi Kuan, dan cakarnya tidak dapat menahan kekuatan pukulannya, sehingga hancur di tempat. Dan kekuatan tinju yang kuat meledak sepanjang lengan lawan, sampai seluruh tubuh peri lawan terguncang berkeping-keping. Ledakan, tinjunya jatuh, darah mengepul, dan tubuh peri yang rusak muncul di tanah. Bagaimana bisa? Roh primordial yang ketakutan melarikan diri dan terbang langsung ke langit dengan ekspresi tidak percaya. Namun, sebelum roh primordial bisa terbang, ia ditusuk oleh jari Lu Chen, dan langsung menghilang. Bagaimana bisa? Pada saat itu, pemimpin Nadir Rache Immortal sangat terkejut bahkan reaksinya sedikit lambat. Yuan Xian membunuh yang abadi. Apa-apaan ini? Dua orang Ming lainnya pada tahap awal keabadian sejati juga tercengang. Mereka bertiga hanya ingin menonton pertunjukan itu, untuk melihat bagaimana Lu Chen akan digantung dan dipukuli, dan bagaimana kepala Lu Chen akan dipenggal. Mereka tidak pernah mengira bahwa kaki tangan mereka sama sekali bukan lawan Lu Chen. Terlebih lagi, itu hanya pertemuan tatap muka, tetapi Lu Chen benar-benar meninju kaki tangan mereka sampai mati, memenggal kepala mereka terlalu cepat. Mereka tidak bereaksi sama sekali, mereka bahkan tidak memiliki kesadaran untuk menyelamatkan kaki tangan mereka, dan mereka hanya duduk di sana dalam keadaan linglung dan menyaksikan kaki tangan mereka menghilang menjadi abu. Anak ini awalnya memiliki keterampilan tempur tingkat tinggi. Mungkinkah kekuatan tinjunya begitu mesum? Kalian berdua punya visi dan bunuh dia. Dewa Mingzu yang terkemuka mengerutkan kening, tetapi masih tidak ingin keluar secara langsung, jadi dia melambaikan tangannya dan mengarahkan dua kaki tangannya untuk menyerang. Dia sangat yakin bahwa kaki tangan yang dipenggal itu terlalu ceroboh, tidak membuka penglihatannya, dan menembak dengan santai, dan inilah selokannya. Sekarang dua makhluk abadi, menyerang pada saat yang sama di tahap awal, dan berusaha sekuat tenaga, mustahil bagi Lu Chen untuk melawan. Nak, bunuh aku, yang abadi dari Mingzu, dan kamu masih ingin keluar dari tubuhmu, itu hanya angan-angan. Ayo, ambil nyawamu, aku akan merobek mayatmu menjadi ribuan keping. Dua Mingren lainnya di tahap awal keabadian sejati bergegas keluar dalam kemarahan, penglihatan mereka terbuka penuh, senjata mereka terangkat, satu kiri dan satu kanan, dan bergegas menuju Lu Chen. Lapangan es. Pada saat ini, teriakan lembut datang dari belakang Lu Chen, dan penguat suhu yang sangat rendah ditembakkan, menutupi dua makhluk abadi sejati tahap awal dengan erat, dan bahkan memperlambat kecepatan serangan mereka. Sungai es. Segera setelah itu, cambuk peri dilempar keluar, dan menamparkan dua makhluk abadi sejati tahap awal. Kemanapun cambuk peri pergi, selalu ada gunung es, lautan bersalju, dan embun beku, mencoba membekukan targetnya. Tubuh roh es. Kedua Mingren di tahap awal keabadian sejati tidak bisa tidak menyerah pada Lu Chen, dan malah melawan Tuan Cambuk Peri dengan seluruh kekuatan mereka. Dan Lingua lah yang melepaskan medan es yang kuat, dan pemilik Cambuk Peri itu. Kedua hantu ini tidak menyangka bahwa hanya peri ras roh di tahap tengah Yuan Xian yang sebenarnya adalah tubuh roh es yang langka. Itu saja untuk tubuh roh es, dan kekuatan Cambuk Peri masih sangat kuat, cukup untuk mengancam nyawa mereka. Ancaman dari peri ras roh terlalu besar, dan mereka harus bertarung melawan peri ras roh terlebih dahulu, bukan Lu Chen level bawah. Boom! Kedua Mingren di tahap awal keabadian sejati mengangkat senjata mereka, memblokir serangan Cambuk Peri, dan menahan serangan Lingua. Kemudian, Lingua menarik kembali cambuknya dan keluar lagi, kekuatan cambuknya masih kuat, dan terus bertarung dengan dua makhluk abadi sejati tahap awal itu. Langkah Lingua adalah memaksa lawan untuk bertarung dengannya, sehingga lawan tidak bisa menahan Lu Chen, dan membiarkan Lu Chen dengan tenang menghadapi pemimpin klan Ming. Bagaimanapun,
Hanya pemimpin klan Ming yang abadi yang merupakan tahap tengah dari keabadian sejati, dan dua orang dunia bawah lainnya berada di alam kecil yang lebih rendah, hanya tahap awal dari keabadian sejati. Linghua adalah satu-satunya arogansi Lingzu yang tiada taraf. Meskipun potensinya tidak sebaik Lu Chen, dia jauh lebih besar dari yang lain. Dia sepenuhnya mampu melawan makhluk abadi sejati di tahap awal. Pada saat itu, Linghua, pada tahap tengah Yuanxian, bertarung melawan dua tahap awal keabadian sejati, 1 lawan 2, dan dia tidak kehilangan angin, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Apa-apaan ini? Apakah kalian berdua benar-benar abadi dari ketiadaan, dan kalian tidak bisa mendapatkan keabadian primordial tingkat menengah? Kepala Dewa Besar Klan Nadir membuka matanya lebar-lebar, dan merasa sedikit tidak terbayangkan melihat kedua kaki tangannya tidak mampu menjatuhkan peri klan roh. Menurutnya, keabadian sejati adalah alam yang lebih tinggi dari keabadian primordial, dan tingkat kekuatannya satu tingkat lebih tinggi. Bukankah benar bahwa makhluk abadi mengalahkan makhluk abadi primordial dengan santai? Tapi kedua kaki tangannya tidak biasa dan tidak bisa mengalahkan peri ras roh di tahap tengah Yuanxian. Bagaimana dia bisa mempercayai matanya? Jangan kaget, kedua kaki tanganmu sudah mati, sebaiknya kamu jaga dirimu baik-baik. Lu Chen melihat ke arah pemimpin Mingzu Great Immortal, dan berkata lagi, katakan padaku, Immortal Mingnan yang lama mengirimmu untuk mengambil air Juemai, siapa sebenarnya yang kamu inginkan? Tuan Mingnan selalu bertanggung jawab atas urusan dunia fana, tetapi beberapa waktu lalu, dia bertemu dengan keturunan 9 naga, jadi dia menderita kerugian besar. Pemimpin dari Dewa Besar Mingzu menatap Lu Chen, dan berkata, kamu telah melacak sejauh ini, dan kamu telah berulang kali bertanya tentang Tuan Mingnan. Mungkinkah kamu adalah keturunan 9 naga? Aku bilang tidak, apakah kamu percaya? Lu Chen tersenyum seperti ini, dan membuka matanya, jika tidak, identitasnya. Aku percaya kamu hantu, anakmu sangat jahat. Aku tidak muncul sampai aku mendapatkan air Juemai. Jika kamu bukan keturunan 9 naga, kamu adalah hantu. Sebaiknya aku memberitahumu bahwa kelompok manusia yang ingin disembunyikan Tuan Mingnan adalah kelompok keturunan 9 naga. Jika kamu adalah keturunan Jiulong, maka aku ucapkan selamat padamu, orang yang selalu ingin dibunuh oleh Tuan Mingnanku adalah kamu. Pemimpin dari Mingzu Great Immortal mendengus dingin, tidak mempercayai Lu Chen sama sekali, tapi berkata begitu. Mingnan abadi tua terlalu pelit, masa lalu sudah berakhir, dia masih cerewet, strukturnya terlalu kecil, sulit untuk menjadi senjata besar. Lu Chen tersenyum. Benar saja, tidak ada tempat yang bisa ditemukan setelah menembus sepatu besi itu, dan tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Kamu benar-benar keturunan 9 naga. Kamu mengacaukan tata letak Mingzu di benua Yuanwu, dan sudah membuat Mingzu kita sangat tidak bahagia, tapi tidak apa-apa. Tapi setelah anakmu memasuki alam abadi, kamu seharusnya tidak lari ke tempat asal Hades kita dan membuat keributan. Kamu membantai semua klan Ming yang kuat di benua Mingyuan, menyebabkan klan Mingku kehilangan kekuatan di benua Mingyuan, dan membuat marah petinggi Mingxianku. Bagaimana aku, Mingxian, bisa memberimu jalan keluar? Kepala Dewa Besar Mingzu berkata dengan marah. Jadi, peritua Mingnan ingin menggangguku. Lu Chen bertanya lagi sambil tersenyum. Itu tidak melawanmu, itu untuk membunuhmu. Dan bawahanmu, mereka semua pergi ke benua Mingyuan untuk membuat masalah, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa dilepaskan. Tuan Mingnan mengetahui bahwa Anda berada di Mingzu, dan dia hanya ingin membunuh Anda. Pemimpin klan Ming, Dewa Agung, mencibir, dan berkata lagi, hanya saja kami tidak pernah bermimpi bahwa Anda akan datang ke wilayah Dewa Dunia bawah kami, jadi Anda bahkan tidak berpikir untuk keluar hidup-hidup. Saya punya pertanyaan, Mingnan Old Immortal tidak lebih dari keabadian emas, bahkan mungkin bukan Mingxian berpangkat tinggi, kemampuan apa yang dia miliki untuk pergi ke Penglai Fairyland untuk menjemputku? Juga, apakah kamu masih ingin menggunakan Jue Mai Sui untuk meneduhkanku, kekuatan yang dia miliki di Penglai Fairyland? Lu Chen bertanya balik, saya, Penatua Agung Mingxian, memiliki hubungan yang sangat dekat dengan orang-orang tingkat tinggi dari ras manusia Anda. Tidak mudah untuk mendapatkan Yuanxian kecil seperti Anda. Pemimpinnya, Dewa Agung Klan Ming, secara langsung mengungkapkan masalah klan Ming di hadapan Lu Chen. Cih, tuan rumah Mingzu bukanlah orang tingkat tinggi, dan dia masih jauh dari mencoba macam-macam denganku. Lu Chen tahu bahwa pihak lain sedang membicarakan orang-orang tingkat tinggi di Zuzu,
tetapi dengan sengaja mengalihkan topik pembicaraan. Nada suara pihak lain tidak tegas, jadi dia ingin mengeluarkan lebih banyak hal dari mulut pihak lain. Mingsu apa? Apa penguasa Mingsu? Kami, Penatua Agung Mingxian, tidak berurusan dengan semut tingkat rendah seperti Tuan Istana Mingsu, tetapi dengan tokoh-tokoh besar Zuzu. Kami, Penatua Agung Mingxian, adalah tamu dari Tuan Rumah Zuzu. Benar saja, pemimpin Dewa Besar Mingzu mencurahkan segalanya tanpa terstimulasi. Aku akan pergi, sisi kemanusiaanku, tapi ada banyak celah. Lu Chen menghela nafas. Nak, kamu berlatih keras di Mingzu, dan kamu hanya akan direkrut, dan kamu tidak akan mati. Secara tidak sengaja meminum air Jue Mai, meridian bela diri akan terputus, dan tingkat kultivasi akan hilang sama sekali. Orang tersebut sedikit tidak berguna, tetapi dia tidak akan mati. Tapi kamu datang ke sini, dan kamu tahu banyak hal, kamu hanya bisa menghilang antara langit dan bumi. Kamu tahu banyak dariku, apakah menurutmu rahasiaku terbongkar dengan sia-sia, mungkinkah kamu keluar hidup-hidup? Pemimpin dari Dewa Besar Mingzu tertawa, dengan palu peri ekstra di tangannya, penuh percaya diri Zi berkata, kamu membunuh temanku, tapi dia hanyalah makhluk abadi yang paling lemah, dan dia meremehkan musuh, jadi kamu berhasil. Tapi aku adalah makhluk abadi sejati yang paling kuat. Di tengah keabadian, aku akan berusaha sekuat tenaga dan melawanmu seolah-olah aku berada di level yang sama. Apakah menurut Anda masih punya peluang? Petik 2. Aku tidak tahu, tapi aku tahu kamu harus mati. Hanya saja aku tidak tahu, kapan aku membunuhmu, apakah aku ingin bertarung atau tidak. Lu Chen mengepalkan tinju, mengarah ke lawan, dan kemudian menoleh untuk melihat ke arah Lingua. Saya melihat bahwa pertempuran awal antara Lingua dan dua dewa abadi Mingzu masih berlangsung secara seimbang, tetapi mereka masih lebih unggul. Dua makhluk abadi sejati lainnya dari klan Ming, sehingga Lu Chen tidak perlu khawatir, dan dia dapat melakukan yang terbaik untuk menjadi pemimpin makhluk abadi besar dari klan Ming. Setelah kamu mati, orang-orangmu di Mingzu tidak ingin memiliki kehidupan yang baik. Tuan Mingnan pasti akan menghapus arteri bela diri mereka dan menghajar mereka menjadi orang-orang yang tidak berguna. Mengirim, mengayunkan palu peri, dan mengunci Lu Chen. Hancurkan dunia. Lu Chen tidak melawan, dia meninju, menerobos tekanan abadi, dan naik untuk menemui musuh. Jika dia ingin menguji batas tubuh pertarungannya, bisakah dia memiliki kekuatan untuk melawan makhluk abadi sejati yang penuh dengan penglihatan di tahap tengah? Tetapi jika Anda tidak menggunakan tubuh petarung, kekuatan Anda tidak cukup kuat, dan tidak mudah untuk memobilisasi yang abadi, jadi Anda hanya dapat menggunakan sisi kuan. Walaupun pukulannya kuat dan mematahkan kunci lawan, namun selalu ada celah antara kekuatan lawan, tidak hanya tidak mampu mematahkan kekuatan palu lawan, namun juga terhempas oleh palu lawan. Tidak bisa mengalahkanmu. Kepala Dewa Mingzu tercengang ketika dia melihat Lu Chen Fei terbang 100 kaki jauhnya, merasa luar biasa. Dia tidak menahan palu ini, itu adalah pukulan dengan seluruh kekuatannya, dan dia bergegas untuk memukul dan meledakkan Lu Chen. Namun setelah mematahkan pukulan Lu Chen, sisa kekuatan palu peri gagal menghancurkan tubuh Lu Chen, melainkan dibawa jatuh oleh Lu Chen. Jika kamu ingin meledakkanku, kekuatanmu masih sedikit lemah. Lu Chen bangkit dari tanah, mengeluarkan ramuan penyembuh yang kuat, dan segera menelannya. Meski berhasil menahan pukulan lawan, namun palu lawan cukup kuat, dan tubuhnya sudah terluka. Mengandalkan kemampuan penyembuhan diri dari tubuh peri saja, kecepatan pemulihannya terlalu lambat, dan menambahkan ramuan penyembuhan untuk membantunya hampir sama. Satu palu saja tidak cukup, lalu dua palu, saya lihat berapa banyak palu yang bisa kamu bawa. Pemimpinnya, Dewa Agung Mingzu, mendengus, dan bergegas maju dengan palu peri di tangannya, seolah-olah dia tidak akan berhenti sampai dia memukuli Lu Chen sampai mati. Yah, aku tidak mau mengambil palu lagi. Lu Chen tersenyum, dan segera memanggil Zhan Shen, menyebabkan 5 urat naga muncul dari tubuhnya dan memberkatinya. Saat berikutnya, mata Lu Chen bersinar, dan totem 5 naga muncul dalam sekejap. Pada saat itu, kekuatan Lu Chen melonjak dan auranya melonjak. Seperti Dewa Naga yang turun ke dunia, memandang rendah dunia. Pemimpinnya, Dewa Agung Mingzu, semua penglihatannya telah diaktifkan sepenuhnya, dan kekuatannya menjadi sangat tinggi. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa bertarung begitu dia bertarung, dan dia tidak akan bisa bertarung tanpa bertarung. Faktanya,
jika manusia dunia bawah pada tahap awal keabadian sejati memiliki penglihatan, dia tidak akan pernah bisa mengalahkannya jika dia tidak bertarung. Kekuatan keabadian yang sebenarnya satu tingkat lebih tinggi dari kekuatan keabadian yang asli, dan itu juga jauh lebih kuat dari kekuatan abadi yang asli. Secara alami menjadi lebih kuat ketika visinya dibuka. Sebagai orang yang layak melangkah ke Yuanxian, dia baru berada di tahap awal Yuanxian. Tidaklah normal baginya untuk tidak berjuang untuk meningkatkan kekuatannya, dan tidak mampu mengalahkan makhluk abadi sejati yang alamnya lebih tinggi dari dirinya. Penglihatan berbentuk naga dari keturunan 9 naga. Pemimpin Mingzu Daxian menatap 5 urat naga di tubuh Lu Chen, wajahnya serius, dan alisnya mengerutkan kening. Saya mendengar bahwa kekuatan tempur keturunan 9 naga sangat kuat, tak terkalahkan di saat yang sama, level. Tapi, Anda dan saya tidak bisa berada di level yang sama. Saya ingin melihat Anda. Pewaris 9 naga Yuanxian awal, bagaimana Anda melawan saya, yang abadi sejati, di tahap tengah. Lambaian palu peri di tangan pemimpin Mingzu, dia langsung menamparkan Lu Chen. Kali ini, dia masih berusaha sekuat tenaga, tetapi karena Lu Chen membuka tubuhnya, dia tidak bisa lagi mengunci Lu Chen. Ini bukan perkelahian, ini pembunuhan. Lu Chen menjawab seperti ini, dan dengan lambaian tangan kanannya, tinju Shishi keluar. Berat pukulan itu menembus tekanan abadi, menyebabkan retakan pecah muncul di langit abadi, dan bahkan mengunci lawan. Kunci aku, pemimpinnya, Dewa Agung Mingzu, secara alami tahu bagaimana rasanya dikunci, jadi ekspresinya langsung berubah. Tapi serangannya telah diluncurkan, dan dia dikunci oleh Lu Chen, jadi dia harus membawanya dengan keras dan tidak bisa mengelak. Ledakan, Immortal Hammer terkena Miesi Boxing, dan terjadi ledakan keras seperti gunung yang runtuh, mengguncang langit. Saat berikutnya, kekuatan tinju menghancurkan kekuatan palu dan membuat palu peri lawan terbang. Namun kekuatan Miesi Kuan belum habis, masih kuat, dan lengan serta tubuh lawan terguncang berkeping-keping. Ledakan, di puncak gunung, kanopi darah lainnya bertaburan. Pewaris 9 naga, dia benar-benar mesum. Aku sangat menyesal. Aku seharusnya tidak melakukan tindakan apapun dengan keturunan 9 naga. Kalian berdua lari, segera beritahu Tuan Mingnan, dan beritahu Tuan Mingnan semuanya di sini. Tuan Mingnan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, kekuatan tempur yang kuat, dan banyak metode. Dia pasti akan membalaskan dendamku dan membunuh keturunan 9 naga ini. Roh primordial melarikan diri, berteriak dan terbang langsung ke langit. Namun, sebelum roh primordial ini bisa terbang, dia ditangkap oleh Lu Chen. Mingnan abadi tua ingin menipuku, apakah menurutmu aku akan membiarkan dia hidup? Lu Chen memandang Yuanxian di tangannya dengan jijik, dan kemudian berkata, Mingnan abadi tua tidak lebih dari keabadian emas, dan dia tidak terlalu kuat. Apa yang bisa saya lakukan untuk membalaskan dendammu? Sebaliknya, dia adalah lumpur bodhisattva menyeberangi sungai setelah menjadi sasaranku. Cepat atau lambat, dia akan mengikuti. Sepertimu, menghilang ke udara. Petik 2. Pewaris 9 naga, kamu hanya berada di tahap awal Yuanxian, tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak bisa menjadi lawan Jin Xian. Yuanxian tahu bahwa dia telah lolos dari bencana, jadi dia berkata dengan kasar, tunggu saja, selamat Tuan. Mingnan tahu kamu ada di sini, kamu pasti akan mati, dan kamu tidak bisa meninggalkan Gunung Mingku hidup-hidup. Mingnan abadi tua tidak akan tahu bahwa saya ada di sini, karena kalian semua sudah mati, bahkan roh primordial telah dimusnahkan, siapa yang akan memberitahu dia? Dengan sejumput di tangan Lu Chen, dia menghancurkan roh primordial menjadi bubuk, dan roh itu menghilang dalam asap. Ledakan, pada saat ini, di sisi lain medan perang, tiba-tiba terjadi lonjakan darah. Ternyata dua dewa sejati dari klan Ming yang telah bertarung dengan Linghua kehilangan akal sehatnya karena panik karena pemimpin dari klan Ming yang abadi dihancurkan oleh Lu Chen. Salah satu dari mereka secara tidak sengaja kepalanya terkena cambuk Linghua, kepalanya patah dan tubuhnya tewas di tempat. Roh primordial melarikan diri dari tubuh peri yang hancur, dengan putus asa melarikan diri ke langit, dan berteriak kepada kaki tangan yang masih hidup, kamu harus menghentikan mereka bahkan jika kamu mati. Dan lindungi aku agar tidak melarikan diri, jika tidak, tidak ada yang akan memberitahu Mingnan tuanku. Tanpa diduga, sebelum komplotannya dapat menjawab, Yuanxian ditangkap dari udara dengan tangan yang besar, jangan ganggu, izinkan saya memberitahu Anda tentang peri tua Mingnan. Pewaris 9 naga, roh primordial meraung putus asa,
tetapi di tengah raungan itu, Lu Chen menghancurkannya hingga berkeping-keping. Pahlawan, bisakah kamu mengampuni hidupku? Peri sejati terakhir dari klan Ming benar-benar panik, memohon belas kasihan sambil melawan Linghua. Hanya saja perhatiannya teralihkan dan memohon belas kasihan, dan sebelum Lu Chen sempat menjawab, Leng mungkin saja terkena cambuk Linghua dan meledak di tempat. Tidak ada pengampunan, wajah Linghua tanpa ekspresi, dan dengan sentuhan tangan giok, dia menghancurkan jiwa yang melarikan diri hingga berkeping-keping. Para peri dari ras roh mengatakan mereka tidak bisa selamat, jadi tentu saja mereka tidak bisa selamat. Lu Chen terkekeh, segera membersihkan medan perang, dan melepaskan cincin luar angkasa dari jari yang tidak lengkap dari pemimpin dewa besar dunia bawah. Membuka cincin interspatial, 10 ember peri besar terlihat, dan setiap ember peri besar diisi dengan air Juemai. Air Juemai, tidak ada satu ember pun yang tersisa. Lu Chen menunjukkan senyuman, menyingkirkan cincin luar angkasa dengan gembira, lalu membersihkan dewa sejati nadir lainnya yang telah mati, dan menemukan 3 cincin luar angkasa. Hanya saja tidak ada yang bagus di ketiga cincin luar angkasa itu, dan yang paling berharga adalah sejumlah kecil ramuan sejati berkualitas rendah, yang sama sekali tidak ada di mata Lu Chen. Lu Chen meliriknya, lalu membuang 3 cincin interspatial, tidak repot-repot membawanya. Dengan air Juemai di tangan, Lu Chen segera menuruni puncak Duanzu, bersiap meninggalkan Gunung Mingku dan kembali ke Mingsu. Mengingat Peritua Mingnan mengirim seseorang untuk mengambil air Juemai, Peritua Mingnan mungkin akan memperhatikan Gunung Duanpi, dan saya tidak tahu apakah Peritua Mingnan akan terbang ke sini. Oleh karena itu, Lu Chen mengubah rutenya dan langsung terbang. Dia lebih suka terbang lebih lama daripada mengambil risiko bertemu Peritua Mingnan. Sejak dia memenggal kepala klan Ming yang abadi, dia mengetahui sesuatu di dalam hatinya. Dalam kasus pertarungan penuh, Mie Xiguan dapat bertarung melawan makhluk abadi di tahap selanjutnya. Jika Anda menemukan puncak keabadian yang sebenarnya, kekuatan Mie Xiguan tidak akan cukup, Anda harus mengorbankan yang abadi. Tapi Jin Xian adalah titik balik bagi makhluk abadi tingkat menengah, levelnya terlalu tinggi. Pedangnya saat ini hanya dapat mengaktifkan pisau ke-43, dan saya khawatir dia tidak dapat membunuh Jin Xian. Tidak mungkin, dia baru saja melangkah ke Yuan Xian, dan kekuatannya tidak cukup untuk menggerakkan pedang San Xian yang lebih kuat, dan dia mungkin tidak bisa menghadapi Jin Xian yang 2 level lebih tinggi. Saat ini, menghadapi Mingnan abadi tua, kemungkinan besar dia tidak mampu berjalan-jalan, dan Lu Chen tidak ingin melakukan hal seperti itu. Peritua Mingnan akan membunuh, tapi tidak sekarang, ketika dia meningkatkan beberapa alam kecil, itu akan aman. Lu Chen melakukan perjalanan jauh sebelum menyesuaikan rute penerbangan dan keluar dari Gunung Mingku. Namun, semakin Anda takut akan sesuatu, semakin Anda akan datang. Jelas mengambil jalan memutar, tapi tetap bertemu orang yang tidak ingin saya temui. Aura menakutkan datang dari depan di kejauhan, dan peri emas dari klan Ming terbang menuju sisi ini. Tapi aura itu mungkin cukup familiar bagi Lu Chen, itu adalah Peritua Mingnan. Rute Lu Chen sia-sia, dan Peritua Mingnan masih muncul, dan waktu serta rutenya sangat kebetulan sehingga dia kebetulan bertemu dengannya. Sialan, Peritua Mingnan ada di sini, ayo turun. Lu Chen menarik Linghua, dan turun dari ketinggian, langsung ke tanah. Selain itu, Lu Chen dengan cepat mengeluarkan 2 ramuan tersembunyi yang kuat, memakannya satu untuk dirinya sendiri, dan memberikan yang lain kepada Linghua. Mudah untuk mengatakannya, jangan memberinya makan. Linghua sedikit protes. Situasinya mendesak, jadi jangan terlalu banyak mengeluh. Setelah mendarat di tanah, Lu Chen tidak peduli dengan apa yang terjadi, dan segera menyeret Linghua untuk mencari bunker. Untungnya, ini adalah jurang besar yang rusak, bahkan bukan pohon peri atau rumput, tetapi ada banyak batu besar, dan ada banyak tempat untuk bersembunyi. Lu Chen secara acak menemukan batu peri horizontal besar di balik banyak batu, menyeret Linghua dan bersembunyi di dalamnya. Sesaat kemudian, 2 sosok klan Ming muncul di kejauhan, satu adalah peri emas, dan yang lainnya adalah peri puncak sejati. Dan peri emas dari klan Ming itu tidak lain adalah kenalan lama Lu Chen, Peritua Mingnan. Peritua Mingnan terbang, tapi berhenti terbang, tapi tetap di udara. Tuan Mingnan, kenapa Anda tidak terus terbang? Masih ada sedikit jarak dari puncak Duanzu. Puncak Nadir True Immortal terbang dan bertanya dengan hati-hati. Saat aku terbang jauh-jauh ke sini, aku seperti mencium aura keabadian di sini,
tapi sesampainya di sini, aura itu menghilang. Benar-benar hantu. Peri tua Mingnan mengerutkan kening, melihat sekeliling, bahkan melirik ke lembah besar di bawah, tetapi tidak menemukan apapun. Di alam abadi, kami Mingxian dan manusia abadi tidak berada dalam hubungan yang bermusuhan. Ada juga makhluk abadi yang mengunjungi Gunung Mingku dari waktu ke waktu. Mencium nafas manusia abadi adalah hal yang normal, kata puncak dari Mingzu True Immortal. Tidak, aura abadi itu agak familiar, sepertinya itu milik anak itu Lu Chen. Peri tua Mingnan menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah itu keturunan 9 naga? Jika saya adalah keturunan 9 naga yang baru saja memasuki alam abadi, beraninya saya berlarian jika saya tidak segera berlatih. Terutama di wilayah Nether Immortal kita, jika keturunan Jiuquan berani masuk, dia akan mati jika kita menemukannya. Menurut pendapat saya, mungkin makhluk abadi lainnya lewat di sini, dan Tuan Mingnan salah mengira aura makhluk abadi lainnya sebagai keturunan Jiulong. Kata puncak dari Mingzu True Immortal. Tapi, peri tua Mingnan terus mengerutkan kening, dan berkata dengan ragu, aura Lu Chen telah berubah, dan aku bisa menciumnya. Aku tidak mungkin mengakuinya. Tuan Mingnan, apakah Anda tidak mengetahui bahwa Lu Chen sedang berlatih di Mingzu? Lu Chen selalu berada di Mingzu, mengapa dia datang ke Gunung Mingku tanpa alasan? Kami belum menemukan harta karun apapun di Gunung Mingku akhir-akhir ini, dan kami belum membuka dunia rahasia. Dia tidak punya alasan datang ke sini untuk mengambil risiko. Kata puncak dari Mingzu True Immortal. Saya mengerti apa yang Anda katakan, tetapi setelah mencium nafas itu, saya merasa sedikit tidak nyaman. Saya selalu merasa bahwa Lu Chen telah datang ke Gunung Mingku. Kata peri tua Mingnan, karena Tuan Mingnan memiliki firasat ini, mengapa kamu tidak tinggal dan memeriksanya, dan jika kamu menemukan seseorang yang abadi, kamu dapat membunuhnya. Puncak dari Mingzu True Immortal melihat ke peri tua Mingnan, dan menyarankan, dan kamu tidak perlu membuang waktumu. Di sini, orang dewasa bisa langsung pergi ke puncak Duanyu, orang-orang itu sudah berada di sana selama sebulan, dan aku tidak tahu apakah mereka mencurinya atau tidak. Malas, masih belum menunggu air Jue Mai muncul. Petik 2. Oke, cari saja di sini, tidak peduli makhluk abadi apa yang kamu temukan, potong kepalanya dan bawa itu padaku. Mingnan abadi tua berpikir sejenak, lalu menyetujui saran bawahannya, dan terbang ke puncak Duanqi sendirian. Awalnya, dia tidak terlalu lega, dan berencana untuk tinggal dan mencarinya sendiri. Namun, dia tidak yakin Lu Chen pasti ada di sini, dan dia sangat ingin pergi ke puncak Duanqi, dan dia benar-benar tidak ingin membuang waktu. Bagaimana jika itu benar-benar ilusinya bahwa Lu Chen tidak ada di sini? Yang paling penting adalah orang-orang yang mengikutinya tidak lemah, mereka semua berada di puncak keabadian sejati, dan keabadian tingkat rendah manapun dapat dimusnahkan hanya dengan satu jari. Dan Lu Chen sedang berlatih di Mingzu, yang merupakan area tingkat rendah di Penglai Wonderland, yang berarti Lu Chen masih abadi tingkat rendah. Jika bawahannya benar-benar menemukan Lu Chen, seorang abadi tingkat rendah, tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mematuhi. Puncak dari Mingzu True Immortal merespon, lalu berputar ke bawah, langsung turun ke jurang besar di bawah. Di tempat sialan ini, burung tidak buang air besar, bagaimana mungkin ada yang datang? Puncak keabadian sejati dari klan Ming melihat ke atas dan melihat ke jurang besar yang rusak, penuh dengan bebatuan, dan tidak ada tanaman abadi, bahkan energi abadi sedikit rendah, jadi dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Namun, dialah yang mengusulkan untuk tinggal dan mencari seseorang, dan sulit baginya untuk pergi, jadi dia harus mencari kemana-mana. Bagaimanapun, basis kultivasi Master Mingnan lebih tinggi darinya, dan kepekaannya juga lebih kuat darinya. Guru Mingnan mencium nafas keabadian dari jarak jauh, tetapi mungkin saja dia tidak menciumnya karena kurangnya kultivasinya. Jika memang ada keturunan 9 naga yang bersembunyi di sini, dan dia kebetulan menemukannya, maka jika dia membunuhnya dan kembali menemui peri tua Mingnan, dia pasti akan diberi hadiah oleh Tuan Mingnan. Jadi, dia berjalan mengitari jurang yang rusak ini, di antara tumpukan batu, dan mencari dengan sungguh-sungguh. Ketika dia menemukan batu horizontal besar, dia benar-benar melihat seseorang. Halo, di bawah batu horizontal, berdiri seorang pria dan seorang wanita, mereka adalah Lu Chen dan Linghua. Dengan senyuman di wajahnya, Lu Chen dengan hangat menyambut puncak yang benar-benar abadi itu. Dan wajah Linghua acuh tak acuh,
dan dia tidak merasa gugup. Sebaliknya, ada sedikit kejutan di antara alisnya. Lingua memiliki mutasi pembuluh darah bela diri, merupakan tubuh roh es yang sangat kuat, dapat melawan dua makhluk abadi sendirian, tapi dia jelas bukan lawan di puncak keabadian sejati. Tetapi dengan Lu Chen di sisinya, ditambah dengan kejang ganda yang fatal yang dialami Lu Chen, Lingua menjadi lebih tenang. Lu Chen memiliki kebiasaan buruk melawan musuh. Melawan musuh yang kuat, tidak ada kepastian menang. Lu Chen suka melakukan serangan diam-diam dan penuh trik. Untuk musuh yang lemah, dia pasti menang. Lu Chen sangat antusias untuk menyapa dan bersikap sopan. Lu Chen saling menyapa dengan murah hati sekarang. Lingua akan menjadi hantu jika dia khawatir. Yang abadi dari ras manusia dan ras roh. Dunia bawah di puncak keabadian sejati melirik Lu Chen dan Lingua, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tempat ini berada di kedalaman Gunung Mingku, dan tekanan abadinya tinggi, sehingga tidak cocok untuk latihan Yuan Xian. Yuan Xian harus berlatih di luar Gunung Mingku. Terlebih lagi, parit gunung besar yang rusak ini tidak memiliki energi abadi, dan tekanan abadi agak tinggi, tetapi kedua alien abadi ini bersembunyi di sini. Apa sebenarnya yang mereka coba lakukan? Gunung Mingku kami pada dasarnya terbuka untuk dunia luar. Kalian yang abadi dan roh abadi bisa masuk dengan bebas. Mengapa Gui Gui Chong Chong bersembunyi? Mingren di puncak keabadian sejati hanya menatap Lu Chen, dan bertanya sambil mencibir, jika aku tidak salah, apakah kamu menghindari seseorang? Siapa yang kamu hindari? Sama sekali tidak ada apa-apa. Kita sedang jatuh cinta. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, kalau soal kencan, wajar jika mencari tempat untuk bersembunyi dan berbicara, bagaimana hal itu bisa terungkap ke publik. Mendengar ini, wajah cantik Lingua langsung memerah, sementara puncak abadi Mingren yang sebenarnya mencibir tak percaya. Nima, tidak ada seekor burung pun di lembah pegunungan yang terpencil dan rusak ini, dan disebut juga kerumunan besar. Apa kamu berbohong kepada hantu? Mingren di puncak peri sejati memandang Lu Chen, dan berkata dengan penuh kekaguman, namun, kamu metode ini juga sangat kuat, dan dia menahan nafasnya dalam sekejap, tidak hanya menyembunyikannya dariku, tetapi juga dari peri emas. Aku benar-benar tidak tahu. Bagaimana caramu melakukannya? Petik 2. Memakan 9 pil abadi-abadi yang cantik, apalagi Dewa Emas belaka, bahkan Dewa Emas Daluo pun bisa tertipu. Lu Chen tersenyum. Kamu benar-benar memiliki 9 pil abadi cantik, sungguh menakjubkan. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya Anda tidak sekuat Tuan Mingnan. Tuan Mingnan sudah lama mengetahui bahwa seseorang bersembunyi di sini. Dan aku Yan Luo yang membunuhmu. Jika kamu tidak memberitahuku siapa dirimu, aku berjanji akan memotong dagingmu sepotong demi sepotong dan membiarkanmu melolong selama 3 hari 3 malam sebelum kamu mati. Petik 2. Kalau begitu, aku akan mengambil roh primordialmu dan menaruhnya di atas api asli untuk dipanggang perlahan selama 3 hari 3 malam. Wow, rasa barbeque itu benar-benar luar biasa, akan memberi Anda sisa rasa yang tiada habisnya. Mingren, yang berada di puncak keabadian sejati, tersenyum sinis, dan berkata demikian. Yah, jika kamu ingin tahu siapa aku bisa mengatakan yang sebenarnya. Lu Chen mengangguk dengan cepat, tetapi berkata dengan menyesal, namun, aku sedang terburu-buru. Aku tidak bisa memanggang barbeque selama 3 hari 3 malam. Aku hanya bisa membakarmu sebentar, dan aku mungkin tidak bisa membiarkanmu menikmatinya, dia. Maaf, jika Anda tidak mau bekerja sama dengan saya, maka saya akan melakukan apa yang saya katakan. Saya harus mengadakan barbeque selama 3 hari 3 malam, dan saya tidak dapat melakukannya tanpa 1 jam. Jadi, meskipun kamu terburu-buru untuk bereinkarnasi, aku tidak dapat membantumu lagi. Mingren di puncak keabadian sejati menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan tegas, katakan padaku, siapa namamu, dan apa yang kamu lakukan di gunung. Mingku, namaku Lu Chen, kata Lu Chen. Oh, itu benar-benar kamu adalah keturunan 9 naga yang dicari Master Mingnan. Lu Chen, ada jalan menuju surga, jika kamu tidak pergi, tidak ada jalan untuk masuk dari neraka. Sungguh hebat, jika saya memenggal kepala Anda dan memberikannya kepada Guru Mingnan, maka saya telah memberikan kontribusi yang besar. Anak manusia, masa depanku ada di kepalamu. Setelah mendengar nama yang dilaporkan sendiri oleh Lu Chen, Mingren di puncak keabadian sejati sangat gembira.
Dia segera mengambil tangan besar dan membawanya langsung ke arah Lu Chen. Tidak mungkin, Lu Chen baru berada di tahap awal Yuanxian, dan wilayahnya terlalu jauh di belakangnya. Tidak mungkin baginya untuk menatap Lu Chen. Jadi, dia dengan santai mengulurkan tangan untuk meraih Lu Chen, tidak perlu penglihatan atau gerakan besar apapun. Bahkan jika Lu Chen adalah keturunan Jiulong, dia tetap sama di matanya. Tidak peduli seberapa kuat keturunan 9 naga, mereka harus mendapat dukungan dari alam, jika tidak, mereka adalah ayam yang lemah. Namun, yang tidak dia duga adalah ketika dia menembak dengan santai, Lu Chen berusaha sekuat tenaga. 5 naga bertarung, langkah ringan kerajaan, tinju penghancur dunia. Pada saat itu, Lu Chen memanggil tubuh pertempuran, membuka langkah ringan, dan sosok itu berkedip, menghindari genggaman lawan, dan kemudian melepaskan tinju pembunuh dunia. Itu benar, itu adalah Mie Xikuan, bukan persembahan pengorbanan kepada abadi. Di bawah batu horizontal, ruangnya sempit, dan tidak nyaman menggunakan pisau panjang. Meninju adalah cara terbaik, namun, Ming Ren di puncak keabadian sejati terlalu meremehkan musuh, dan hanya menganggap Lu Chen sebagai semut. Dengan kesempatan luar biasa seperti itu, Lu Chen secara alami tidak perlu berkorban secara paksa untuk membunuh yang abadi, tetapi menggunakan Mie Xikuan terkuat untuk memukulnya. Meskipun tidak ada pengorbanan untuk membunuh yang abadi, Mie Xikuan sangat kuat, dan batu horizontal besar di atasnya terlempar hanya dengan kekuatan tinju. Kekuatan tinju ini, merasakan kekuatan Mie Xikuan, bakat Ming di puncak keabadian sejati panik, dan sudah terlambat untuk segera membuka penglihatannya. Sebab, kecepatan Lu Chen terlalu cepat, ia bahkan menghindari genggamannya, bahkan meninjunya di tempatnya. Ledakan, sebuah pukulan menghantam perut pria dunia bawah itu, dan suara keras mengguncang lembah. Manusia dunia bawah itu tidak memiliki penglihatan, dan kekuatan pelindung tubuhnya tidak cukup kuat. Pelindung tubuh Xian Yuan dipukul dan roboh oleh Lu Chen, dan organ dalamnya hancur di tempat. Namun, manusia dunia bawah itu selalu menjadi puncak keabadian sejati, dengan tubuh tirani, bahkan jika dia ditinju oleh Lu Chen, dia tidak meledak di tempat. Engah, ketika manusia dunia bawah itu terbang secara horizontal, dia mengeluarkan panah berdarah, dan tubuhnya terluka parah. Namun, pria dari dunia bawah bereaksi sangat cepat, dan dia hampir terbalik karena kecerobohannya, jadi tidak mungkin untuk terus melakukan kesalahan yang sama. Oleh karena itu, manusia dunia bawah berjuang keras untuk terluka parah, dan juga menopang penglihatannya agar tidak dihancurkan oleh pukulan Lu Chen. Benar saja, pada saat berikutnya, Lu Chen mengambil langkah pertama dengan kecepatan yang sangat cepat, dan meninju pria itu sebelum dia dapat kembali ke pertahanan secara efektif. Ledakan, pukulan ini, cepat dan keras, langsung mengenai kepala manusia dunia bawah. Namun, pria dari dunia bawah telah membuka penglihatannya, kekuatannya meningkat, dan energi abadi pelindung tubuhnya menjadi lebih kuat. Pukulan ini tidak mengancamnya seperti pukulan sebelumnya. Namun, meskipun pukulan ini tidak dapat meledakkan kepalanya, namun tetap saja membuat sebagian kepalanya penyok dan menyebabkan banyak kerusakan. Lagi, Mie Xikuan meninju dengan cepat, pukulan demi pukulan, dan dalam sekejap mata, Lu Chen sudah melancarkan pukulan ketiga.